Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/01/03/2008 dengan terdakwa Insinyur Tasya Damba Mutia pada hari ini 26 April 2013 dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/01/03/2008 dengan terdakwa Insinyur Tasya Damba Mutia pada hari ini 26 April 2013 dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Disilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Insinyur Tasya Damba Mutia? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara penuntut umum, apakah sah? Ya, benar sah yang mulia. Iya benar yang mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidiar, Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Ya, yang mulia saya mengerti. Iya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Terlebih dahulu perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2010 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Ibadur Rahman pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Selanjutnya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Ibadur Rahman. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal
hal yang prinsipal yang berlaku yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhnya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 55 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 55 ayat 1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf Yang Mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi penuntut terdakwa disebut bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Insinyur Tasya ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Geraha. Saudara terdakwa penuntut umum, demikian putusan sela dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 KUHP dan pelanggaran subsidiai pasal 170 ayat 2 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitraan. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap Yang Mulia. Silakan bacakan tuntutannya. Pertama, menyatakan terdakwa Insinyur Tasya dan Bang Mutia bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap Insinyur Tasya dan Bang Mutia dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. Ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiar terdakwa selama 6 bulan kurungan. Keempat, menetapkan agar Insinyur Tasya dan Bang Mutia membayar uang pengganti sebesar 5.928.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Insinyur Tasya dan Bang Mutia, dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Geraha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Insinyur Tasya dan Bang Mutia sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya jumlahnya 5.988.227.272 rupiah.
apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah, Yang Mulia. Kepada saksi pertama, Saudari Feni Anggraini, silakan memasuki ruangan sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Feni Anggraini, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Ya, benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya, saya mengenal Yang Mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat apabila sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP, apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Insinyur Tasya. Dia bekerja sebagai direktur utama di PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, Yang Mulia, para saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Graha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia Ketua. Kepada saksi kedua, Siti Saropah disilakan memasuki ruangan sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah. Tapi lawas lagi cuma. Ada kan bola. Jadi ngapain dia, Pak? Apa
saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Siti Saropa, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya, benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya, saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Saya berjanji. Ulangi setelah saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar Tidak lain dari yang sebenarnya. dan lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp 200.000 atas kasus narkoba. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya sebagai sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawada Graha dalam hal penandatanganan berita acara serta terima barang yang telah terbukti palsu. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi, saudara penasihat hukum, saudara terdakwa? Apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia, Pak. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Takia Dharma Babutia. Terima kasih yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankan kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar pertama menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakan pidana yang didakwakan dalam surat dugaan. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Keempat, membebaskan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Takia. Apakah penuntut umum sudah mengerti? Dan apa ada barang bukti? Ada yang mulia, saya memberi barang bukti. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Tasya Dharma Babutia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebaskan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah.
Sidang kasus korupsi hari Jumat tanggal 12 April 2013 di Pengadilan Negeri Tipikor, Kota Tangerang berakhir dengan hasil terdakwa Tasya Damba Mutia dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara.